Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan gimana minggu ini? Ini hari Rabu ya. Gimana? So far, kemarin nonton yang weekly reading nggak? Sesuai nggak minggu ini? Lupa sih kemarin omongannya apa gitu. Jadi saya juga lupa terjadi nggak sih di minggu ini. Anyway, Virgo, ini the hidden truth aja ya. The hidden truth yang timeless. Jadi nggak tahu ini apa yang mau dikatakan atau disampaikan oleh tarotnya. Oke. Yang pertama, Six of Cups. Six of Cups tentang pemberian. Ada yang ingin memberi kalian, ya, akan ada pemberian. Ingin memberi atau akan ada pemberian berupa satu hal yang menurut kalian juga bernilai, menurut kalian juga itu bagus untuk kehidupan kalian. Tapi juga beberapa Virgo mempertanyakan esensi dari pemberian tersebut gitu. Apakah ada udang di balik batu, apakah nantinya gimana-gimana gitu ya. Jadi si Virgonya mempertanyakan hal tersebut. Sedangkan pemberian atau sesuatu yang diberikan itu, tapi nggak selalu berupa materi ya. Bisa juga misalnya saran atau kesempatan atau apapun juga gitu ya. Si Virgonya mempertanyakan banyak hal di dalam hidupnya pada saat ada pemberian tersebut gitu. Jadi mempertanyakannya bukan cuma karena pemberian tersebut atau barangnya atau kesempatannya, tapi juga yang dipertanyakan di kehidupannya Virgo adalah hidup saya begini nih, kalau saya terima ini apakah itu akan lebih baik atau bagaimana gitu. Oke, so ada pemberian. Kita lihat kartu selanjutnya ya. Kita lihat kartu selanjutnya. Seperti apa sih pemberian tersebut? Harus mawas diri. Ada kata-kata harus mawas diri. Jadi nggak mentang-mentang ya. Oh, ada yang beri kesempatan. Oh, ada yang memberi sesuatu terus main ambil aja gitu tanpa memikirkan di belakang itu. Gitu ya Virgo ya. Coba. Oke, ini kartu selanjutnya di bawah kartu yang tadi ada The Hierophant. Posisinya bagus. Jadi kalau ditanyakan apakah pemberiannya itu direstui oleh semesta, somehow direstui ya sama semesta ya. Jadi kalau memang ada yang datang memberikan kesempatan atau apapun, kalian cukup pikirkan aja. Ya bisa jadi itu memang untuk kalian, jadi direstui lah sama semesta intinya gitu. Apa ya Virgo ya? Penisirin nggak? Penasaran nggak? Kita lihat kartu yang selanjutnya. Seven of Cups possibility. Ini merupakan pilihan. Pemberian tadi yang disebutkan tadi masih di kartu yang pertama ya. Merupakan pilihan untuk Virgo itu sendiri. Apakah Virgo mau ambil kesempatan itu atau mau ambil pemberian itu atau tidak. Karena memang ada pilihan-pilihan lain. Jadi kalau pertanyaannya, Mbak, kalau saya tidak ambil kesempatan itu atau saya tidak ambil pemberian itu, apakah nanti akan ada yang lain-lainnya gitu, possibility lainnya? Ada, jawabannya ada. Oke. Well, itu udah hidden truth-nya. Mungkin kalian ingin tahu apa sih di depan sana untuk Virgo ya. Jadi ada kesempatan tersebut ya. Oke, selanjutnya. Sekarang The Hierophant-nya terbalik di kartu kedua. Beberapa Virgo mungkin merasa sepertinya semesta sedang tidak berada di sisinya Virgo. Atau mungkin secara spiritualitas sedang low. Kalau ada Virgo yang seperti itu boleh komen di bawah. Ya sebenarnya kita sama, saya juga merasa agak low untuk secara spiritualitas dan
kepercayaan terhadap semesta ya, bukan terhadap sang pencipta, terhadap semesta. Kayak kenapa sih kayak nggak didukung, atau kenapa sih hal-hal yang harusnya baik terus kok berubah jadi kurang baik, atau ya begitulah gitu ya, dipertanyakan. Kalau memang ada Virgo yang seperti itu, ya sudah, kita sama ya, tos dulu. Pertanyaan-pertanyaan itu baik kok. Nanti juga saya yakin ada jawabannya kenapa terjadi seperti itu. Coba kita lihat kartu yang selanjutnya ya, yang menjelaskan mungkin atau menambahkan. Oke. Two of Pentacles. Alright. So, kalau kalian adalah para Virgo yang sedang merasa universe atau semesta tidak berjalan sesuai dengan yang kalian inginkan, tidak seperti yang kalian inginkan, ternyata jawabannya adalah menjaga keseimbangan ya. Siapa yang berperan ya? Tentu saja kita sendiri ya Virgo, menjaga keseimbangan, keseimbangan hidup. Jadi mungkin selama ini terlalu fokus dengan satu hal, melupakan hal yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi memang harus kita sendiri yang repot, kita sendiri yang sibuk mengatur keseimbangan hidup itu sendiri ya. Jadi untuk Virgo, saya ulang, yang masih merasa semesta sedang tidak mendukung, sedang tidak seimbang hidupnya, ya mau tidak mau memang harus diseimbangkan. Karena repot mungkin ya, hidupnya masih repot. Karena satu dan lain hal jadi repot gitu. Coba kita lihat kartu ketiga untuk Abundance, the Queen of the Ocean. Gak usah khawatir, walaupun rasanya mungkin tidak nyaman dan susah payah menjaga keseimbangan, by the end, pada akhirnya tetap akan ada berkat melimpah luar biasa, dan apa yang diusahakan tidak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi tetap akan ada hasilnya ya. Apapun itu Virgo, terutama Virgo yang masih struggling dengan hidupnya. Oke? Berikutnya untuk kartu berikutnya adalah Four of Swords yang terbalik. Beberapa Virgo sangat menginginkan adanya perubahan, perkembangan, dan tidak mau berada di posisi yang ini, yang seperti kayak tertunda, segala sesuatunya belum bisa dilakukan, tapi memang mungkin kenyataannya belum bisa dilakukan. Oke, ya memang masih ada beberapa permasalahan yang harus kalian hadapi dulu. Mungkin itu keuangan, untuk pekerjaannya juga, bisnisnya juga, atau apapun itu, atau hubungan dengan orang lain gitu. Four of Swords lagi, tapi yang ini nggak terbalik, lucu ya. Yang ini loh terbalik, yang ini loh nggak terbalik, ya kan? So sebenarnya kalau begini, apapun yang menurut kalian tidak bisa dilakukan, ya sudah, let it be, biarin aja dulu. Mungkin memang belum waktunya, tapi nggak bisa diem-diem aja. Tetap aja Virgonya harus melakukan banyak hal gitu. Karena memang beberapa Virgo mengalami sedikit penundaan mungkin, atau sedikit hal yang tidak bisa dilakukan walaupun Virgonya pengen gitu, walaupun ingin dilakukan. Jadi yang berikutnya harus dilakukan tetap apa yang bisa aja gitu. Yang nggak bisa ya let it be. Apakah nantinya semua itu akan berjalan baik-baik saja? Coba kita lihat kartunya ya. Oh, King of Swords, tulisannya ambition. Ya memang ambisinya Virgo untuk tidak menunda segala sesuatu, untuk cepat melakukan sesuatu. Tapi lihat dulu kanan kiri, ini kok kayaknya nggak ada dukungan dari semesta dan lain sebagainya. Ambisi boleh. Apakah kalian termasuk orang yang ambisius? Pastinya beberapa Virgo akan bilang enggak, biasa aja. Tapi orang akan melihat Virgo itu ambisius ya. Ya soalnya saya pernah dibilang kayaknya kamu tuh perempuan yang ambisius gitu. Terus saya bingung, kapan ya saya ambisius? Perasaan biasa aja gitu. Kalau punya ide macam-macam kan itu beda, namanya ide ya. Tapi nggak tahu deh dengan kalian bagaimana. Tapi kalau
itu dianggap sebagai ambisi selama itu memang memberi kemajuan pada hidup kita, ya why not, nggak apa-apa sih Virgo ya untuk dilakukan. Oke. Selanjutnya ada Ace of Pentacles. Dalam hal karir, keuangan, dan bisnis kalian akan ada jalan baru yang diberikan oleh semesta. Akan ada. Jadi kalau sekarang merasa belum ada Mbak Lucy nih, kayaknya masih buntu. Nggak apa-apa, masih buntu, nggak apa-apa. Nanti juga ada. Tenang ya, nanti akan ada. Look, ini ada Ace of Pentacles. Jadi nanti akan ada jalan baru yang dibuka oleh semesta untuk karir, keuangan, dan bisnisnya si Virgo. Oke, coba kartu yang selanjutnya. Apakah ada halangannya? Apakah ada tambahannya? Kita lihat lagi sebentar. Six of Swords. Beberapa Virgo emang kepengen banget langsung ngambil kesempatan itu gitu. Cuma memang ada beberapa hal di belakang yang masih ngikutin, dan akhirnya kalau Virgonya memaksakan diri ya, takutnya di suatu ketika tetap akan ada hal-hal yang terlewat atau nanti akan membuat nggak nyaman dan lain sebagainya. Karena saya selalu melihat six ya, six itu sebagai kayak balikin lagi ke diri sendiri. Kita udah melakukan bagian kita belum gitu, kita udah prepare belum, kita udah waspada belum, kayak gitu. Jadi walaupun ada kesempatan yang akan datang untuk Virgo di bidang karir, keuangan, dan bisnis, tetap itu mawas diri gitu, sambil melihat lagi ini kira-kira kalau saya teruskan, kalau kita teruskan itu ada dampaknya nggak, ada efek sampingnya nggak gitu. Oke, terus Dai dan Truth kali ini macam-macam ya, kayaknya beraneka ragam. Tuh kan, Five of Pentacles, abandonment, itu warningnya sih itu. Oke, memang ada kesempatan yang akan datang untuk Virgo. Cuma memang Virgo diminta untuk mawas diri dan melihat segala sesuatunya lebih detail lagi, dianalisa lagi, supaya nantinya, ini karir, keuangan, dan bisnis ya, supaya nantinya nggak menyesal dan ngerasa kayak waduh dirugikan dan lain sebagainya ya, merasa dirugikan. Oke. Yang selanjutnya saya buka lagi satu kartu dari Classic Tarot, Rider Waite Tarot. Knight of Pentacles-nya terbalik. Ada Virgo yang juga akhirnya terhenti. Ini sebenarnya ada kesempatan dalam hal karir, keuangan, dan bisnis. Tapi nextnya terhenti karena tadi ya kurang menganalisa lagi, kurang ngulik lagi gitu, kurang lihat lebih dalam, sehingga kalau diambil begitu saja tanpa memikirkan baik buruknya, akhirnya nanti kesempatan yang datang itu pun jadi hilang ya. Kesempatan yang datang itu pun jadi nggak jadi datang. Kalaupun datang akhirnya nggak guna juga gitu. Ada possibility kayak gitu Virgo. Ada yang belum selesai soalnya, sih the dead-nya terbalik. Soalnya ada yang belum selesai gitu. Untuk Virgo yang akhirnya berhasil menyelesaikan. Jadi sebelum kesempatan itu datang udah diselesaikan, good, pasti akan bisa dilakukan dan dapat kesempatan itu gitu. Tapi beberapa Virgo ya kan itu lupa mengantisipasi, lupa menyelesaikan apa yang harus diselesaikan dalam hal karir, keuangan, dan bisnis ya. Dan akhirnya kesempatan itu susah untuk datang gitu. Jadi kesempatannya kayak terhenti atau mandek atau tidak bisa diteruskan karena si Virgonya belum menyelesaikan gitu ya. Oke, coba kita lihat restriction, Eight of Swords ya. Restrictionnya dari diri sendiri, mindsetnya kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa menerima apa yang seharusnya kita terima dari semesta. Kita yang membatasi diri sendiri, kadang-kadang bilang ini nggak bisa. Saya kok jelek terus hidupnya. Saya kok
pokoknya ngomong yang jelek-jelek kayak gitu, dan akhirnya memang seperti itu yang terjadi gitu. Jadi pada saat kalian tidak berpositif thinking dan tidak membuka pikiran dan hati, ya ujung-ujungnya restriction gitu, nggak akan kejadian gitu loh Virgo. Oke, ini sudah ada 5 kartu yang saya buka, jadi kayaknya udah ya, the hidden truth-nya 5 aja gitu. Tadi apa sih kesempatan yang datang atau tawaran yang datang. Terus hal baru dalam hal karir, keuangan, dan bisnis kalau direkap ya. Oh ya, yang merasa universe-nya lagi jungkir balik perlu menjaga keseimbangan. Oke, saya nggak mau lama-lama soalnya kali ini. Banyak yang protes juga, ya udah nggak apa-apa kalau diprotes. Oke, tanyakan satu hal aja Virgo, saya jawab yes or no. Coba. Jawabannya sih yes. Jawabannya yes. Oke. Mau pesan dari Very Oracle Card? Oke, coba saya buka pesan dari Very Oracle Card. New beginning, ada yang baru nih. New beginning, permulaan baru. This very godmother herald the joyous news. Oke, akan ada berita. Udah disebutin sih tadi ya, berita yang membahagiakan katanya. Of a new kok new baby. Ada yang mau melahirkan ini Virgo, tapi ini kalau saya lihat sih secara tanda kutip ya. Kalau kata-kata a new baby born gitu, itu bisa juga seperti idenya Virgo yang lahir seperti itu ya. Tapi kalau yang sedang menanti kelahiran ya pasti nanti juga lahir dalam waktu dekat. Kalau memang udah waktunya sih, oke. Dari Angels Guide dulu, apa coba pesannya? Healing energy ya. Untuk Virgo-Virgo yang memang ngerasa kayak kau sekarang agak-agak sedikit capek dalam tanda kutip ya, memang perlu healing ya. Nggak perlu kau datang ke Bali untuk healing. Kalau ke Bali ketemu saya, kita ngopi-ngopi lihat sunset boleh. Tapi healing itu cukup di dalam diri sendiri aja dan bisa kalian lakukan sendiri sebenarnya. Oke, kemudian dari ini apa? Oracle card, monology oracle card. Coba kita lihat apa pesannya. A win-win outcome is forecast. Forecastnya itu win-win, yang harus seimbang tadi ya. Yang saya tadi bilang harus seimbang ya. Jadi memang menjaga keseimbangan itu penting banget nih di saat-saat ini my dear Virgo ya. Keadaannya memang masih dipengaruhi Mercury retrograde. Ingat sampai tanggal 25 berarti masih minggu depan ya. Jadi ya sudah, hang on there. Tetap semangat Virgo, jangan patah semangat, jangan putus asa ya. Tetap selalu yakin bahwa semesta tetap akan memberikan yang terbaik untuk para Virgo dimanapun kalian berada. Oke, sekian aja bacaannya, kita ketemu lagi kapan ya? Mau dikasih bonus hari Jumat nggak? Kalau masih mau tulis, kayaknya Jumat bisa bikin, atau kalau enggak ya Senin depan lagi untuk bacaan mingguan. Oke Virgo, sekian, selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Tuhan yang sudah kembali bekerja. Semangat. Salam light, angel and love, and bye bye.